Masih semangat ya? Nah, hari ini kita lanjut ke teorema limit section 3.2 ya, Bartel halaman 60. Nah, sebelumnya coba kalian lihat definisi 3.2.1. Itu barisan bilangan real dikatakan terbatas. Nah, sebelumnya ya kan, kalian kan telah mempelajari himpunan terbatas kan. Nah, yang sekarang kita mempelajari tentang barisan terbatas. Itu gimana itu? Definisi 3.2.1 ya kan. Barisan ya, barisan bilangan real atau kita tuliskan dengan notasi X ya. Ini dikatakan terbatas, X terbatas jika ya terdapat M lebih dari 0. Oh ya, M-nya ini elemen dari bilangan real ya, dengan M yang lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga mutlak Xn ini kurang dari atau sama dengan M ya, untuk setiap N elemen dari bilangan asli. Tuh. Nah, dah. Sekarang ini kan dia X dikatakan terbatas. Nah, kalau X dikatakan tidak terbatas gimana? Berarti definisinya ini kita ingkar kan? Gimana? X dikatakan tidak terbatas. Tidak terbatas. Jika ini berarti untuk setiap M ya kan, M-nya adalah elemen dari bilangan real, untuk setiap M yang lebih dari 0 ya, sedemikian sehingga ini. Nah, kita lihat di sini. Ini kan untuk setiap N elemen dari bilangan asli, ya kan? Berarti terdapat N0 ya kan, tertentu elemen dari bilangan asli, sedemikian sehingga mutlak dari Xn0 ini lebih dari M. Tuh. Nah, kalau misalnya ini barisan yang didefinisikan apa ya? Barisan bilangan real. Nah, terbatas nggak? X ini ya, X yang didefinisikan, nah barisan bilangan asli, terbatas nggak? Nggak ya, kan bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini kan berarti dia tidak terbatas. Berarti cara membuktikannya gimana? Yang ini ya. Berarti nih tidak terbatas. Harus bisa kasih argumennya ya. Karena untuk setiap M ya kan, yang lebih besar dari 0. Kalian ingat sifat Archimedes property ya kan? Dari AP kan dia bilangnya gini ya. Terdapat N ya kan, ini tertentu N0 elemen dari bilangan asli, demikian sehingga bilangan realnya berarti M itu kurang dari N0. Tuh. Ya kan? Ini kan sebagai calon batasnya. Nah, calon batasnya ini ternyata kurang dari N0. Dan kita tahu kan kalau N0 itu merupakan bagian dari barisan X itu, ya kan? Mau berapapun M-nya, misalnya ini bilangan real ya, misalnya adalah 1,5 juta itu. Terdapat N0 elemen dari N demikian sehingga ini. Jadi 1,5 juta ini ternyata calon batasnya ini masih kurang dari 1,000,001, ya kan? Dan kita tahu kalau 1,000,001 itu kan dia masih merupakan bagian dari barisan ini kan? Itu. Oleh karena itu, barisan yang ini ya, barisan bilangan asli dia tidak terbatas. Oke, jelas ya?
Nah, sekarang kita lanjut ke teorema 3.2.2. Itu. Teorema 3.2.2. Nah, itu bilangnya gimana? Barisan bilangan real yang konvergen itu terbatas, adalah terbatas. Ya, kita tulis ya. Barisan bilangan real yang konvergen ya kan, adalah terbatas. Tuh. Jadi di sini konvergen ya. Kalau konvergen itu terbatas. Tuh. Nah, ini nggak berlaku sebaliknya ya. Karena di sini bukan jika dan hanya jika, belum tentu ya, belum tentu sebaliknya itu. Nah, gimana? Kita buktikan ini dulu ya. Buktinya gimana? Nah, modalnya kalian ini udah dikasih tahu kalau bilangan real tersebut, barisan bilangan real tersebut konvergen. Itu. Kita nih ya, misal X ya. Misal X ya adalah barisan bilangan real yang konvergen. Tuh. Konvergen berarti dia memiliki limit ya. Ini saya tulis gini aja. Nah, berarti kita bisa tuliskan kalau limit barisan nih xn sama dengan x itu, dimana x-nya adalah bilangan real. Tuh. Nah, kita di sini diminta untuk menunjukkan kalau barisan ini yang konvergen tadi itu terbatas. Ya. Nah, ini udah dikasih ya, karena limit barisan xn itu sama dengan x ya, berarti kan dia mutlak dari xn min x-nya itu kurang dari epsilon ya kan. Maka untuk apa, epsilon kan, kalau ini limit barisan xn sama dengan x, berarti kan kita ngambil sebarang epsilon, maka nanti bla 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 terbukti bahwa nanti mutlak dari xn dikurangi x kurang dari epsilon ya. Jadi ini untuk epsilon yang sama dengan 1 itu terdapat, nah ini mau berapapun terserah, mau 1000, 1 juta boleh. Ini yang paling gampang ya. Nah, terdapat diambil sebarang epsilon lebih dari 0, terdapat K ya kan, elemen dari bilangan asli sedemikian sehingga mutlak sedemikian sehingga untuk setiap n yang lebih besar sama dengan K berlaku mutlak xn dikurangi x kurang dari 1. Tuh. Ya kan? Nah, dan kita manipulasi ya, mutlak xn kita kan bisa tuliskan nih ya, mutlak dari xn dikurangi x ditambah x, bener kan? Ini kan 0 tuh. Nah, dengan ketaksamaan segitiga, ingat ya, ketaksamaan segitiga diperoleh apa? Ini hasilnya pasti kurang dari atau sama dengan mutlak xn dikurangi x ditambah mutlak x. Dan dari sini ya kan berlaku mutlak xn min x kurang dari 1, sehingga kita bisa tuliskan ini kurang dari 1 ditambah x. Tapi berlaku ini ya kan, mutlak xn dikurangi x kurang dari 1 itu untuk n yang lebih besar sama dengan k. Kalau n-nya lebih besar sama dengan k, itu berlaku mutlak xn itu kurang dari 1 ditambah mutlak x itu. Nah, sekarang
yang jadi pertanyaan adalah gimana untuk ya, bagaimana untuk yang N tapi kurang dari ini, kurang dari K gimana? Bagaimana dengan N yang kurang dari ini ya? Berarti N 1, 2, 3, 4, 5. Ya kita nggak tahu ya K-nya ini berapa. Ya intinya adalah K-1, K-2, K-3, K-4 dan seterusnya. Itu gimana? K-1 dan sebelum-sebelumnya kan? Nah, nanti apakah berlaku ini? Berlaku ini? Enggak kan? Gimana? Nah, kita pilih ya kan? Kalau kita mau menunjukkan dia terbatas kan berarti ini ya, mutlak xn harus kurang dari atau sama dengan m, ya kan? Untuk setiap n elemen dari bilangan asli. Tujuannya kita kan mau ke sini. Nah, untuk yang n lebih besar sama dengan k, dia mutlak xn-nya ini terbatas pada 1 ditambah mutlak x. Ya. Untuk yang ini n lebih besar sama dengan k. Lalu yang K-1 dan sebelum-sebelumnya gimana? Nah, kita pilih M-nya itu ya kan? Karena kan di sini terdapat M kan, kita kan pilih tertentu, tapi harus memenuhi ini kan? Gitu. Dipilihlah supremum dari mutlak X1, mutlak X2 dan seterusnya sampai mutlak X K-1. Dan kalau untuk yang N lebih besar sama dengan K, dia kan terbatas pada 1 ditambah mutlak X itu. Jadi nanti ini ya kan? Maka diperolehlah mutlak Xn itu kurang dari sama dengan M. Ini semua ya kan, mutlak X1, mutlak X2, mutlak X3 sampai mutlak X-1, terus mutlak XK dan seterusnya ya kan, dia akan terbatas pada M ini. Itu dah paham ya? Oke, berarti ini dah terbukti. Nah, ini ya, kita kan tadi punya barisan bilangan real yang konvergen dapat dipastikan kalau terbatas, yaitu pasti terbatas. Tapi kalau terbatas belum tentu ya, karena ini bukan jika dan hanya jika. Berarti barisan yang terbatas itu belum tentu ya, belum tentu konvergen. Itu contohnya apa? Yang sebelumnya ya, kita kan punya X yang didefinisikan 0, 2, 0, 2 dan seterusnya. Dia terbatas gak? Terbatas ya. Kalau kita, nah tadi terbatas gimana? Kita pilih M ya, kita pilih M sedemikian sehingga mutlak dari ini dia kurang dari sama dengan M. Bener ya? Kalau kita misalnya dipilih ya, dipilih M itu sama dengan 3 dah, ya kan? X1 nya berapa? X1 nya kan 0 kurang dari sama dengan 3, bener kan? 2 ya kan? 2 kurang dari atau sama dengan 3, bener kan? Berarti barisan ini dia terbatas, maka mutlak dari Xn ini kurang dari atau sama dengan 3 atau sama dengan M-nya. Berarti barisan ini dia terbatas. Nah, sebelumnya kita ya, berarti ini terbatas dan sebelumnya kita udah menunjukkan kan kalau ini barisan ini dia tidak konvergen. Oleh karena itu, barisan terbatas itu belum tentu konvergen. Tidak ada jaminannya. Tapi kalau konvergen itu pasti
terbatas. Dah, kita lanjutkan halaman 61 ya di video selanjutnya.